Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Fani. Di sini saya akan menjelaskan mengenai perjalanan pendidikan nasional, yaitu dari belenggu kolonial menuju kemerdekaan belajar. Perjalanan pendidikan nasional Indonesia ini yaitu dari masa penjajahan hingga era pasca kemerdekaan. Yang pertama yaitu di sini ada masa penjajahan, pendidikan yang membelenggu. Pada masa penjajahan Belanda, pendidikan di Indonesia dirancang untuk melayani kepentingan kolonial. Sistem pendidikan kolonial ini bersifat eksklusif, hanya diperuntukkan bagi anak-anak bangsawan atau kalangan pribumi yang mendukung pemerintahan Belanda. Rakyat kecil nyaris tidak memiliki akses pendidikan formal. Kurikulum yang diajarkan pun cenderung membatasi kemampuan berpikir kritis dan hanya menyiapkan siswa untuk peran-peran administrasi. Selanjutnya ada masa awal kemerdekaan. Di sini pendidikan sebagai alat pembebasan. Setelah Indonesia merdeka pada tahun 1945, pendidikan menjadi salah satu aspek utama pembangunan nasional. Pada masa ini, pemerintah mulai membangun sekolah rakyat, yaitu sekolah dasar untuk memberikan akses pendidikan bagi semua anak Indonesia. Namun, tantangan seperti minimnya infrastruktur, kekurangan tenaga pendidik, dan kesenjangan wilayah menjadi hambatan utama. Selanjutnya ada era reformasi dan masa kini. Dari sini menuju pendidikan yang memerdekakan. Reformasi membawa perubahan dalam sistem pendidikan Indonesia, termasuk desentralisasi kebijakan pendidikan. Kurikulum terus disesuaikan untuk menjawab kebutuhan zaman, dari kurikulum berbasis kompetensi hingga kurikulum 2013 dan kini kurikulum merdeka. Kurikulum Merdeka ini mencoba mengimplementasikan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara dengan memberikan kebebasan lebih kepada sekolah, guru, dan peserta didik untuk menentukan metode pembelajaran yang sesuai. Nah, pendekatan ini tuh berbasis proyek, diferensiasi pembelajaran, dan penguatan karakter adalah beberapa elemen kunci yang diusung. Nah, di sini ada beberapa tokoh nasional pendidikan Indonesia yang memiliki peran besar dalam membentuk sistem pendidikan yang ada saat ini. Yaitu diantaranya ada Ki Hajar Dewantara. Di sini Ki Hajar Dewantara adalah Bapak Pendidikan Nasional Indonesia yang terkenal dengan gagasan dan filosofi pendidikannya. Ia mendirikan Taman Siswa, sebuah sekolah yang bertujuan untuk memberikan pendidikan yang merdeka dan menyeluruh bagi rakyat Indonesia, terutama yang tertindas oleh kolonialisme. Ini ada R.A. Kartini. R.A. Kartini adalah pahlawan nasional yang sangat memperjuangkan pendidikan itu untuk perempuan di Indonesia. Ia menulis surat-surat yang terkenal yang mengungkapkan keprihatinannya terhadap keterbatasan pendidikan yang diterima yaitu oleh perempuan pada masa itu. Kartini menginginkan agar perempuan Indonesia itu mendapatkan kesempatan yang sama dengan laki-laki untuk memperoleh pendidikan dan berkembang. Surat-surat Kartini menjadi inspirasi bagi banyak orang dalam memperjuangkan pendidikan untuk perempuan Indonesia. Yang selanjutnya ada Dr. Sutomo. Di sini Dr. Sutomo itu seorang tokoh penting dalam pendidikan dan juga pergerakan kemerdekaan Indonesia. Ia mendirikan organisasi Budi Utomo pada tahun 1908 yang bertujuan untuk memajukan pendidikan dan kebudayaan Indonesia. Budi Utomo ini dianggap sebagai organisasi modern pertama di Indonesia yang berfokus pada pendidikan sebagai sarana untuk membangun bangsa. Sutomo ini juga mengkritik ketidakadilan pendidikan di bawah penjajahan Belanda dan berjuang untuk mengembangkan sistem pendidikan yang lebih inklusif. Nah, ini adalah filosofi pendidikan yang diajarkan Ki Hajar Dewantara yang sangat berpengaruh dengan semboyan Ingarso Sungtulodo yang artinya di depan memberi contoh, Ing Madya Mangunkarso di tengah memberi semangat, dan Tutwuri Handayani di belakang memberi dorongan. Di sini itu mengajarkan bahwa seorang pendidik harus memberi contoh, memberikan semangat, dan mendorong dari belakang. Ia menekankan pendidikan sebagai alat pembebasan dan pemberdayaan rakyat. Sesuai dengan kurikulum yang saat ini berlaku, yaitu kurikulum Merdeka. Kurikulum Merdeka ini yaitu untuk mencoba mengimplementasikan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Nah, di sini ada
refleksi nilai-nilai pendidikan Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara ini menekankan bahwa pendidikan itu harus memerdekakan peserta didik, yaitu memberi ruang bagi peserta didik untuk berkembang sesuai minat, bakat, dan potensi mereka. Dan ada juga untuk menekankan holistik dan kontekstualnya, untuk mengintegrasikan aspek moral, budaya, dan sosial dalam proses pembelajaran. Dan yang ketiga yaitu ada membangun karakter. Pendidikan tidak hanya untuk mencerdaskan pikiran, tetapi untuk membangun jiwa yang bermoral dan mandiri. Baik, jadi perjalanan pendidikan nasional Indonesia itu mencerminkan transformasi dari sistem yang eksklusif dan represif menjadi sistem yang inklusif dan progresif. Namun, pekerjaan besar masih harus dilakukan untuk mewujudkan cita-cita pendidikan yang benar-benar memerdekakan peserta didik. Dengan mengimplementasikan nilai-nilai Ki Hajar Dewantara secara konsisten, Indonesia dapat membangun sistem pendidikan yang tidak hanya relevan dengan kebutuhan zaman, tetapi juga mampu melahirkan manusia Indonesia yang merdeka, cerdas, dan berkarakter. Mungkin cukup sekian. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.